Ya. Sudah? Kalau sudah, kita mulai saja proses pembelajarannya. Jadi hari ini tuh saya akan menjelaskan kembali tentang text frame. Nah, text frame itu targetnya hari ini itu adalah kalian sudah bisa membuat buku dari sisi tata letakannya dulu. Jadi 10 menit juga bisa sih sebenarnya. Ya, jadi tidak usah tidak usah khawatir tidak bisa, karena nanti kita akan belajar menerjemahkan pola ini nih. Mana ya, menerjemahkan pola ini nih. Kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat pola ini sehingga menjadi sebuah penerbitan, menjadi sebuah buku ya. Kok penerbitan sih, menjadi sebuah buku. Kalau nggak salah yang ada yang sudah selesai belum? Wah, ini punya. Nah, ini adalah karya teman-teman kalian, gitu ya. Yang kelas tadi ya, yang kelas tadi pagi. Jadi sudah ada yang mengirimkan nih. Kalian harus bisa membuat pola-pola seperti ini. Paham? Ini penerbitan 3B, jadi kelas yang tadi. Nah, ini membuatnya tidak sulit ya. Membuatnya tidak sulit, jadi nanti akan saya jelaskan prosesnya. Paham sampai di sini? Target hari ini? Pak. Ya? Paham, Pak. Paham ya? Kalau sudah paham, akan saya jelaskan mengenai tahapan yang harus kalian pelajari di sini itu hanya 2 topik. Topik yang pertama itu adalah berkaitan dengan text frame. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan text frame. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan graphic frame. Kita mulai dengan text frame. Ini sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan, tapi di sini akan saya jelaskan lebih detail lagi mengenai text frame ya. Yang pertama itu adalah membuat text frame. Membuat text frame. Jadi yang pertama itu adalah membuat text frame. Area text frame itu merupakan area yang dipergunakan untuk menempatkan teks ya. Jadi text frame merupakan area yang dipergunakan untuk menempatkan teks. Nah, cara untuk membuat text frame itu bermacam-macam. Tidak hanya satu ya. Yang pertama itu dengan menggunakan namanya type tool terlebih dahulu. Jadi dengan menggunakan type tool. Caranya seperti ini nih caranya. Aktifkan type tool yang terdapat pada toolbox, kemudian buat area teks pada dokumen dengan perangkat tersebut. Contohnya misalnya, saya akan membuat area teks. Nah, dalam proses membuat area teks, biasakan itu harus mengacu pada grid yang sudah disediakan. Kan ini ada kolom ya. Jadi biasakan itu harus mengacu pada grid yang sudah disediakan seperti ini. Ini cara menggunakan text frame atau cara membuat text frame dengan type tool. Kemudian pilih menu type, fill with placeholder text. Ya, jadi belajarnya itu dengan menggunakan teks yang tidak terbaca terlebih dahulu, nggak apa-apa. Itu dengan menggunakan type tool. Nah, kemudian yang kedua, pembuatan text frame itu bisa juga dengan menggunakan berbagai macam frame dasar yang dimiliki oleh Adobe InDesign ya. Jadi saya tambahkan yang dimiliki oleh Adobe InDesign yang meliputi ellipse dan polygon, termasuk rectangle di dalamnya. Jadi bisa juga proses pembuatan text frame-nya itu bisa dilakukan dengan menggunakan atau membuat bentuk dasar terlebih dahulu. Di sini contohnya itu adalah dengan menggunakan polygon frame tool. Jadi dengan menggunakan polygon frame tool itu berarti kalian harus membuat polygon seperti ini, polygon. Membuat polygon. Setelah membuat polygon pada dokumen, kemudian aktifkan type tool. Saya aktifkan type tool seperti itu, kemudian klik satu kali pada area dalam polygon, diklik seperti ini.
sehingga muncul tanda kedip-kedip seperti ini nih. Kemudian pilih type fill with placeholder text. Itu prosesnya. Sudah dicoba? Sudah dicoba caranya untuk dengan menggunakan type tool? Coba silakan kalian membuat dokumen. Buat dokumennya ngikutin ini aja. Coba silakan kalian buat dokumen dulu ya, biar nanti sekalian mengerjakan tugasnya, biar tidak banyak tugasnya. Coba kalian buat dokumennya seperti ini nih. Silakan buat dokumen seperti ini. Coba buat tugas ya, tugas latihan dulu ya. Nih, coba perhatikan supaya nanti tidak terlalu repot. Pertama nih ya, siapkan dokumen dengan cara